Assalamualaikum teman-teman, Perkenalkan, saya Aziza. yang akan membantu kamu memahami mengenai kesehatan reproduksi remaja. Sebelumnya, kita kenal dulu yuk, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Lantas, kenapa sih remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pada usia remaja, terjadi berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikologis, serta terjadi pematangan fungsi reproduksi yang kita kenal dengan istilah masa pubertas. Ketika remaja tahu bagaimana cara bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat dan memiliki keturunan yang sehat serta kehidupan yang berkualitas. Pubertas. Masa pubertas umumnya dimulai sejak usia remaja awal. Pubertas adalah satu tahap perkembangan di mana seseorang mengalami perubahan fisik dan emosi yang memungkinkannya untuk mampu bereproduksi. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Sedangkan pada remaja perempuan, masa pubertas ditandai dengan haid atau menstruasi. Terjadinya kedua hal ini pada remaja menandakan bahwa organ reproduksi mereka telah matang. Ciri lain terjadinya pubertas pada remaja laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dan dada, tumbuhnya bulu halus di sekitar alat kelamin yang sudah matang, serta tubuh yang lebih bermassa atau berotot. Sedangkan ciri pubertas lainnya pada remaja perempuan antara lain payudara membesar, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak, rongga pinggul yang membesar, tumbuh bulu halus di sekitar alat kelamin. Baik pada remaja laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak sehingga dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat yang bertambah. Selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan psikis pada remaja selama masa pubertas. Emosi yang tidak stabil, di mana perasaan remaja menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung atau justru lebih senang menyendiri. Rasa ingin tahu yang besar dan sering muncul keinginan untuk mencoba-coba berbagai hal. Mandiri, di mana semua remaja sudah ingin melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Mencari jati diri dengan melakukan berbagai kegiatan dan hobi yang disenangi. Serta mulai munculnya perasaan tertarik pada lawan jenis. Nah, seluruh perubahan baik fisik maupun emosi yang kamu rasakan itu wajar kok. Remaja adalah waktu untuk ingin tahu segala hal, termasuk soal cinta-cintaan. Jatuh cinta terus pacaran, saking kasmarannya, jadi makin kepo deh. Terus lanjut buat coba-coba ngelakuin hal yang enggak-enggak. Hati-hati, seks pranikah. Hubungan seksual pranikah adalah kontak seksual yang dilakukan remaja dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dampak utama dari seks pranikah yaitu terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual. Apa yang dimaksud dengan PMS? PMS merupakan singkatan dari penyakit menular seksual. Penyakit yang tergolong PMS yaitu 1. HIV/AIDS, yang kedua yaitu gonore, ketiga sifilis, keempat herpes simplex genitalis, kemudian yang kelima keputihan, dan yang keenam yaitu epididymitis. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Pengenalan HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang kekebalan tubuh hanya pada manusia. Mengapa penting untuk memahami mengenai HIV? Supaya kita bisa melindungi diri kita. Dan jika kita sudah terinfeksi, kita bisa mencegah penularan kepada orang lain. HIV menular melalui 4 cairan: darah, ASI, cairan sperma, dan cairan vagina. HIV bisa menular melalui kegiatan yang melibatkan keempat cairan tersebut. Misalnya melalui penggunaan peralatan suntik tidak steril, jarum tato tidak steril, berhubungan seks berganti-ganti pasangan tanpa kondom, transfusi darah dari donor yang terinfeksi HIV. HIV juga dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran,
dan menyusui dari ibu positif HIV. HIV hanya dapat hidup di dalam tubuh manusia yang hidup dan hanya bertahan beberapa saat saja di luar tubuh. HIV tidak dapat menular melalui air ludah, air mata, muntahan, kotoran manusia, dan air kencing. HIV juga tidak ditemukan di dalam keringat. HIV tidak dapat menembus kulit yang utuh dan tidak menyebar melalui sentuhan dengan orang lain yang terinfeksi HIV atau sesuatu yang dipakai oleh orang terinfeksi HIV, seperti penggunaan perabot makan atau minum bersamaan dan penggunaan toilet atau air mandi bergantian. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk atau serangga penghisap darah yang lain. Belum ada kasus penularan HIV yang terjadi melalui kegiatan sehari-hari. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh. Perlawanan terhadap benda atau makhluk asing ini biasanya dilakukan oleh sel di dalam tubuh manusia yang disebut sebagai CD4. Setelah masuk tubuh kita, HIV menginfeksi sel CD4 dan terus menggandakan diri. Kemudian HIV baru hasil penggandaan menginfeksi sel CD4 lain dan siklus ini terus berjalan. Saat HIV menggandakan diri, sel CD4 dirusak dan menjadi tidak efektif dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh. Penyakit gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala yang dirasakan oleh penderita penyakit ini pada seorang laki-laki adalah sebagai berikut. Rasa sakit dan keluar nanah saat kencing. Sedangkan pada seorang perempuan, gejalanya adalah keputihan berwarna kuning hijau. Penyakit ini juga menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Sifilis. Penyakit ini juga disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis adalah bakteri Treponema pallidum. Gejala pada penyakit sifilis adalah luka di daerah sekitar kelamin. Penderita ini juga dapat mengalami kerusakan di bagian organ tubuh lainnya dan menimbulkan kerusakan. Herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah virus herpes simplex tipe 2. Penyakit herpes simplex genitalis ini menyerang kulit di sekitar kelamin, anus, dan vagina. Gejala yang dirasakan penderita penyakit ini adalah gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di sekitar kelamin. Apabila sudah terdapat gejala tersebut, kemudian akan melepuh, pecah, dan menimbulkan luka. Keputihan. Keputihan ini disebabkan oleh jamur. Jamur yang menyebabkan keputihan adalah jamur Candida albicans. Penyakit keputihan merupakan penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan. Ciri-ciri penyakit ini adalah timbulnya cairan putih kekuningan yang terdapat pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan karena kurang dijaganya kebersihan pada bagian vagina. Epididymitis. Penyakit epididymitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Biasanya penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak di salah satu testis. Penyakit ini salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Berikut akan saya jelaskan upaya pencegahan PMS atau penyakit menular seksual. Apa saja upayanya? Mari kita simak. Upaya yang pertama adalah
mengganti celana dalam kita dengan berbahan katun. Tujuannya adalah supaya dapat menyerap keringat sehingga kelembaban yang ada di area genital kita dapat terjaga. Kemudian yang kedua adalah membilas bersih organ reproduksi. Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Langkah yang ketiga yaitu mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Berikutnya yang keempat, mengganti pembalut minimal 2-3 jam sekali. Bagi kaum perempuan yang sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Darah yang tertampung pada pembalut dapat menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Kemudian yang kelima, hindari penggunaan sabun pembersih. Bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik, sehingga memudahkan terjadinya infeksi bakteri dan jamur, menyebabkan munculnya jerawat di daerah kewanitaan, dan menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian, yang terakhir adalah rajin berolahraga, serta banyaklah mengkonsumsi buah dan sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Itu tadi upaya pencegahan PMS, serta ulasan mengenai PMS. Selanjutnya,